sebagai umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman, takkan kita nak tutup mata, pekakkan telinga dan mendengar saja dan membiarkan saja puak-puak kafir ni, puak-puak Kristian ni tolong bangkit kaum Ansar dan Mujahidin, tolong bangkit para khalifah, para mujahidah. Jangan kita lena, jangan kita biarkan sesekali musuh Allah ini masuk secara drastik. Jangan sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan Allah itu eksklusif untuk orang Islam saja. Hanya yang berhak untuk Islam saja. Dan saya tak nak berkongsi dengan mereka. Saya tak nak berkongsi dengan kaum-kaum kafir. Apa yang membuat kau risau? Hei budak, dengar baik-baik. Apa yang membuat kau risau? Ya, apa? Apa kau tidak baca itu ayat? Lakum dinukum waliyadin, itu kau baca. Ya, kau baca, kau datang kepada ustaz kau, kau tanyakan ini ayat maksudnya apa ustaz? Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Apa ni maksudnya ustaz? Apa? Jangan kau berbuat senonoh lagi di medsos. Medsos itu buatan kafir. Kau marah sama orang kafir, sementara kau pakai alat penemu orang kafir semua kau pakai. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Benar-benar sangat membuat kita elus dada, membuat kita geleng-geleng kepala saudara. Di mana muslimah dari Malaysia tersebut dengan begitu marah dia kepada kita orang Kristen, kepada orang yang di luar agamanya, dia katakan kita inilah kafir. Bahkan dia menyerukan supaya para mujahid dan mujahidah itu bangkit, khalifah-khalifah itu bangkit untuk memerangi kita, karena kita ini dianggap musuhnya Allah Tuhannya yang diimani oleh muslimah dari Malaysia tadi. Bapak Ibu, kita melihat ya dari wajahnya timbul amarah yang luar biasa. Hatinya itu dipenuhi dengan amarah ya terhadap orang Kristen. Apa yang membuat dia marah terhadap orang Kristen? Kalau saya simak pelan-pelan videonya Bapak Ibu, itu dikarenakan kemungkinan yang pertama sekali dikarenakan bagi dia kita memakai kata Allah. Ya, kita memakai kata Allah, maka dia marah sekali. Dia berkata Allah itu eksklusif, hanya untuk umat Islam saja. Orang di luar agama Islam tidak boleh pakai Allah. Ini kata muslimah dari Malaysia tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia begitu marah terhadap kita orang Kristen sampai-sampai dia meminta supaya mujahid dan mujahidah, khilafah itu bangkit, kaum Ansar itu bangkit untuk memerangi kita, karena kita yang dianggap musuhnya Tuhan yang diimani oleh muslimah dari Malaysia tadi. Itu dikarenakan Bapak Ibu, di zaman ini, zaman internet, banyak sekali budak-budak Malaysia itu, ya, budak-budak Malaysia murtad. Mereka murtad, mereka menemukan kebenaran, mereka menemukan jalan kepastian keselamatan, mereka menemukan kebenaran, mereka menemukan keselamatan. Di bawah kolong langit ini Alkitab mencatat tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Agama manapun tidak bisa menyelamatkan. Mau agama apapun, agama A, agama B, agama C tidak bisa menjamin kepastian keselamatan pengikutnya, kepastian keselamatan umatnya. Hanya Yesus yang bisa menjamin kepastian keselamatan umat manusia. Siapapun saudara, negara apapun saudara, orang manapun saudara, suku apapun saudara, siapapun di antara saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Dua hal ini yang membuat muslimah dari Malaysia tadi begitu marah, geram terhadap orang Kristen, Bapak Ibu. Yang pertama sekali mengenai kita memakai nama Allah. Kalau saya melihat dengan seksama, mendengar dengan seksama ketika nonton video muslimah tadi, dia marah sekali. Dia tidak tahu nama Allah itu sudah ada. Ya, perhatikan baik-baik, nama Allah itu sudah ada, sudah duluan ada malah sebelum agama Islam ada. Sebelum agama Islam ada, nama Allah itu sudah ada. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya tidak pernah memang
memakai nama Allah. Di setiap video saya tidak pernah memakai nama Allah. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, di kamus di belakang saudara itu tertulis nama Yodhi Wauhi, Yahweh. Tuhan salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Itu tertulis di kitab, di Alkitab LAI, itu tertulis di kamus di belakang saudara, itu tertulis Tuhan salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak akan membahas hal tersebut, saudaraku. Yang ingin saya bahas adalah kenapa begitu takut terhadap kekristenan. Ya, ada dua hal tadi yang saya tangkap daripada apa yang disampaikan oleh muslimah itu. Yang pertama sekali itu tadi mengenai nama Allah yang dipakai oleh umat Kristen. Dia tidak tahu sebelum agama Islam ada, nama Allah itu sudah duluan ada. Yang kedua, yang membuat dia amarah adalah karena banyaknya orang yang murtad hari-hari ini. Saya akan kupas kata-kata muslimah tadi, Bapak Ibu ya. Sebagai umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman, takkan kita nak tutup mata, pekakkan telinga dan mendengar saja dan membiarkan saja buat-buat kafir ni. Buat-buat Kristen ni, tolong bangkit kaum angsa. Tolong bangkit kaum angsa dan mujahidin. Tolong bangkit para khalifah, para mujahidah. Jangan kita lena, jangan kita biarkan sesekali musuh Allah ini masuk secara drastik. Jangan sampai kami minta kepada Mahdi itu tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan buat-buat Kristen di negara Malaysia ini. Karena kan Allah itu eksklusif untuk orang Islam aja. Hanya yang berhak untuk Islam saja. Jangan nak berkongsi dengan mereka. Jangan nak berkongsi dengan mereka. Kita tak nak berkongsi dengan kaum-kaum kafir ni. Ini gaya bahasa Malaysia, Bapak Ibu ya. Gaya bahasa Malaysia yang disampaikan oleh muslimah tadi. Saudaraku, saya ingin mengajak teman-teman dari seberang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Setiap orang yang mengajak perang atau mujahid dan mujahidah, para khalifah, itu selalu orang tersebut mengajak orang lain. Seharusnya ketika dia berkata, ayo bangkit, dia sendiri yang harus menunjukkan itu semua. Sebelum dia mengajak orang lain untuk bangkit melawan kafir, melawan orang Kristen, menghancurkan orang kafir, menghancurkan orang Kristen, menutup gereja, dia sendiri yang harus bergerak. Ya, dia sendiri yang harus bergerak, dia harus tunjukkan dulu kalau dia sudah melakukan, baru dia ajak orang lain. Ini tidak. Dia berkoar-koar di medsos, lalu dia ajak orang lain, lalu setelah itu dia duduk manis di rumah. Nah, ini budak Malaysia, dengar kau. Budak Malaysia yang tadi ngomong itu, dengar baik-baik, ini saya cakap. Ya, saya cakap ini ngomong, dengar baik-baik kau ya. Dengar baik-baik. Kau jangan suruh orang lain tu bekerja, sementara kau duduk manis di rumah. Kau bekerja dulu. Kau tunjukkan dulu kalau kau sudah menghancurkan buat-buat kafir itu, buat-buat Kristian itu. Baru setelah itu kau ajak orang-orang lain supaya mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Ini kau tidak. Kau duduk manis di rumah, kau berkewa-kewa di medsos, sementara kau tahu tak, medsos itu yang buat orang kafir. Buat-buat kafir semua yang buat medsos. Bukan penemunya orang Arab itu, bukan penemunya agama kau itu. Medsos itu, Facebook, TikTok, YouTube, semua itu penemunya orang kafir. Ya. Budak-budak kafir penemunya, bukan budak-budak Malaysia. Ini dengar kau. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Kau ibadah haja menurut keyakinan kau. Kau rajin sembahyang, kau rajin salat, kau dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Tuhan kau. Berkelakuan baiklah kepada sesamamu. Kau lupakah baca ayat hablu minallah wa hablu minan nas? Kenapa tak kau hidupkan itu? Hablu minallah wa hablu minan nas, kau hidupkanlah itu. Ya, hablu minallah wa hablu minan nas, kau hidupkan itu. Artinya apa?
hubungan seseorang dengan Allah Sang Pencipta dan hubungan seseorang dengan sesama. Itu dikatakan dengan hablum minallah wa hablum minannas. Sayyidina Ali karamallahu wajahu pernah berkata, apa kata Sayyidina Ali? Di dunia ini ada dua saudara. Saudara yang pertama adalah saudara seiman, seagama, seakidah. Saudara yang kedua adalah saudara semanusiaan. Ini dengar budak Malaysia. Kau suruh orang untuk berperang melawan budak-budak, melawan orang kafir, melawan orang Kristian, kau sendiri duduk di rumah, tak berbuat apapun. Kau hanya pintar ngomong. Ya, kau tunjukkan dulu kalau kau sudah perbuat, baru kau ajak orang lain untuk berbuat seperti kau perbuat. Ini kau duduk manis di rumah hanya dengan kowar-kowar kau di medsos, lalu kau provokasi orang semua supaya gereja itu ditutup. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Gereja itu tempat kami berkumpul. Kami baca firman, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan di situ. Kami tak ganggu orang lain, kami tak pakai tawa ketika beribadah. Kami hanya membaca firman, mendengar firman, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami tidak ganggu agama manapun. Kami tidak melakukan sabung ayam di situ. Kami tidak main judi. Kami tidak pernah menghina satu sama yang lain, orang-orang di luar agama kami. Kami hanya beribadah. Apa yang membuat kau risau? Hei budak, dengar baik-baik. Apa yang membuat kau risau? Ya, apa? Apa kau tidak baca itu ayat? Lakum dinukum waliyadin, itu kau baca. Ya, kau baca, kau datang kepada ustaz kau, kau tanyakan ini ayat maksudnya apa ustaz? Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Apa ni maksudnya ustaz? Apa? Jangan kau berbuat senonoh lagi di medsos. Medsos itu buatan kafir. Kau marah sama orang kafir, sementara kau pakai alat penemu orang kafir semua kau pakai. Ya, HP penemu orang kafir. HP Cina itu penemu orang kafir. Apa lagi? TV, YouTube, TikTok, Facebook, semua yang kau pakai itu, aplikasi-aplikasi semua yang kau pakai itu buatan kafir semua. Penemunya kafir semua. Ya, penemu orang kafir semua. Ada ke penemu orang Arab? Ada. Apa? Obat kuat sama minyak wangi. Itu aja. Yang lain tak ada. Semua yang lain penemunya orang kafir. TikTok penemu orang kafir, Facebook penemu orang kafir, HP penemu orang kafir, laptop, komputer penemu orang kafir, TV semua penemu orang kafir semua. Kereta-kereta yang kau pakai itulah, dengar kau, semua penemu orang kafir itu. Tak ada penemu orang Arab selain minyak wangi dan obat kuat. Simak baik-baik. Sebelum kau mengajak orang untuk berbuat apa yang kau inginkan, kau lakukan itu dulu. Kau praktekkan dulu. Kau tunjukkan bahwa kau sudah melakukan. Jangan kau ajak orang lain untuk melakukan apa yang tidak kau lakukan. Itu berdosa. Ya, berdosa. Ya, kau tunjukkan aja, kau diam di rumah, kau beribadah kepada Tuhanmu, kau beribadah kepada suamimu, layani suamimu dengan baik, layani suami anakmu dengan baik. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naran, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan ganggu orang lain, jangan berbuat yang tidak baik, jangan berbuat senonoh. You punya agama, kami punya agama. You punya iman, kami punya iman. Ya, you beribadah menurut keyakinanmu, kami beribadah menurut keyakinan kami. Kami tak ganggu kau, kau jangan ganggu kami. Ya, kami tak takut. Tak takut juga kami. Cuma Alkitab mengajarkan kepada kami, apabila ada orang yang memusuhi kami, kami harus mengasihi. Ada orang yang membenci kami, kami harus berdoa supaya mereka itu tidak lagi menjadi orang yang tidak baik. Itu perintah Tuhan kami. Tuhan kami memerintahkan kepada kami supaya kami mendoakan musuh kami. Orang yang memusuhi kami, kami doakan. Kami berkati yang mencaci maki kami seperti kamu ini budak. Kami dituntut oleh Tuhan supaya kami
berbuat baik buat kau, berdoa buat kau, memberkati kau lewat doa-doa kami, supaya kamu semua tidak kena kutuk, supaya kamu semua hidup damai, hidup tenteram. Nah, inilah kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kami ikuti. Kami tidak diperintahkan supaya kami memerangi orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan kami. Tak diperintahkan itu. Maka tak ada orang Kristen yang melakukan atau yang berbual seperti kau bual. Ajak orang lain untuk berperang, ajak orang lain untuk memusuhi orang-orang kafir, sementara kau semua alat yang kau pakai buatan kafir. Okey, Buddha Malaysia, jangan lagi bodoh, ya, jangan lagi bodoh. Jadilah pintar sedikit, jangan bodoh. Ya, ini zaman internet. Ya, kau tunjukkan kalau agama kau baik, iman kau baik, kau tunjukkan sama orang-orang supaya orang lain juga suka sama agama kau, suka sama iman kau. Bukan begitu cara kau ngomong untuk mengajak orang supaya orang menghargai agama kau. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum.